Shalom saudara-saudaraku yang dicintainya tanpa syarat, yang dikasihinya tanpa batas, dan yang diberkatinya tanpa sebab. Saudara-saudara, tahukah engkau di mana para pendeta dan kaum religius telah menyebabkan jutaan manusia percaya bahwa gereja adalah fokus hidup, dan bahwa untuk mentaati Allah, hidup berputar-putar di sekitar pergi ke gereja. Gereja telah menempatkan dirinya sebagai seorang idola besar dalam kehidupan jutaan orang percaya pada Yesus Kristus. Kekuasaan gereja telah berlangsung lama, dan fokus utama mereka adalah pendeta dan rohaniawan profesional, atau yang biasa disebut juga dengan istilah full timer. Gereja dibanjiri kebiasaan dan tradisi manusia dan orang-orang umum yang memiliki kecerdasan dan kebenaran sendiri-sendiri. Ini merupakan realitas yang jelas. Lihat saja, di mana saja, di semua denominasi gereja rentan dengan perpecahan. Karena banyak bagian tubuh dipaksa untuk terhubung satu sama lain secara formal sesuai aturan gereja. Makanya rentan terinfeksi dengan penyakit tradisi, agama formalisme, dan aturan. Gerejanisasi adalah orang percaya yang hidup di bawah kontrol atau pengaruh organisasi gereja. Nah, dalam dunia gereja, saudara, ada suara-suara tak terhitung yang menyatakan diri sebagai gembala. Ini yang menyebabkan para domba untuk percaya bahwa mereka harus mengikuti gembala itu. Bayangkan jika sekawanan besar domba di padang rumput dan ada ribuan gembala di lapangan, bagaimana domba-domba itu tahu siapa gembala mereka? Jika semua gembala di lapangan memanggil domba-dombanya, "Ikuti saya," gembala mana yang akan diikuti? Alasan terbesar satu-satunya untuk kebingungan besar dalam dunia gereja adalah karena orang dituntun untuk percaya bahwa Kristus hanya dipahami dan diakses melalui pendeta. Artinya, para pencari Tuhan memiliki keyakinan palsu bahwa hubungan mereka dengan Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah melalui pendeta yang ditahbiskan dan pergi ke gereja setiap minggu. Bukankah banyak dari kita yang tumbuh dengan pemahaman bahwa gereja adalah sesuatu yang terstruktur, yang punya kegiatan pada minggu pagi, dan juga beberapa pertemuan lain yang disediakan. Nah, supaya Roh Kudus datang dan melakukan hal-hal ajaib. Parahnya, Roh Kudus hanya diperbolehkan bergerak kurang lebih 2 jam saja. Apalagi jika ibadahnya di hotel, malah lebih cepat lagi. Pokoknya sesuai budget waktu lah. Bahwa kalau sewa gedung, overtime, bisa kena charge. Nah, ruangan dipenuhi jargon-jargon dan retorika dengan memanjakan jemaat tentang lawatan Tuhan
Masa sih? Di beberapa gereja malahan penyambutan hadirat Allah sama meriahnya dengan ritual pengusiran roh-roh jahat di udara. So rame tenang. Rame banget. Akibatnya sangat menyedihkan, di mana kebanyakan pengunjung gereja tampaknya merasa memiliki identitas rohani dan rasa aman pada hubungan mereka dengan keberadaan gereja itu sendiri. Selama berabad-abad, segala macam doktrin buatan manusia yang cerdas ini telah diperkenalkan untuk membuat orang terpesona menyaksikan pertunjukan spektakuler di hari Minggu. Misalnya, kita harus hidup layak, hidup kudus, atau harus rohani, dan lain-lain. Namun sebenarnya kita tidak pernah melihat contoh ini ditunjukkan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Alasan sederhana mengapa pertemuan Minggu sangat populer itu karena kebanyakan orang libur di hari Minggu, bukan? Coba andai kata kebanyakan orang libur pada hari Senin, maka pertemuan-pertemuan gereja mungkin akan diadakan pada hari Senin. Bukankah kita mengakui bahwa semua hari sama? Tidak ada yang lebih istimewa dari hari lain, kata Galatia 4 ayat 9-10. Nah, satu-satunya alasan kita bertemu di sebuah bangunan fisik adalah supaya kita gak kehujanan, gak kepanasan. Makanya di gereja pakai AC. Atau supaya kulit kita gak hangus karena sinar matahari. Bangunan ini hanya berfungsi untuk menampung orang-orang. Titik. Jadi, mengatakan bahwa kita pergi ke gereja atau kita menghadiri gereja, bukankah itu sebenarnya keliru? Karena kita adalah gereja itu sendiri, kata 1 Korintus 6:19. Maka pertemuan di hari Minggu itu tentu alkitabiah, karena semua orang harus memiliki tempat persekutuan untuk terhubung dengan seluruh tubuh, untuk mengeksplor Kristus Yesus. Pada hari mana saja sesuai kesepakatan dalam seminggu itu yang mereka mau, bukan? Tidak harus hari Minggu. Jika kita membandingkan semua ajaran Yesus Kristus dalam keempat Injil dengan praktek, ajaran, keyakinan, adat, dan tradisi dari dunia gereja, ternyata sangat berbeda. Antara lain, para pendeta dan kaum religius telah menyebabkan jutaan manusia percaya bahwa gereja adalah fokus hidup, dan bahwa untuk menaati Allah perlu hidup di seputar atau di sekitar pergi ke gereja. Namun dalam semua ajaran Yesus Kristus, Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa pergi ke gereja adalah tujuan hidup. Memang benar
bahwa Yesus Kristus pergi ke sinagog. Dan sebagai orang dewasa, tujuannya adalah untuk memenuhi itu. Ini berkaitan dengan kedatangannya sebagai Mesias. Dia katakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang di Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Ketika Yesus Kristus sebagai orang dewasa dan masuk ke dalam pelayanannya, itu sekitar usia 30-an. Tidak diragukan lagi bahwa dia tidak pernah memasukkan sinagog harus diajarkan sebagai kebenaran dari para imam, dari para tua-tua, ahli-ahli Taurat, atau pemimpin agama. Di sisi lain, ia pergi ke sinagog untuk mengembalikan kebenaran yang hilang dari 4 dinding bangunan itu. Dalam perjanjian lama, Allah memilih tinggal di tabernakel dan juga di Bait Salomo yang dibangun dengan tangan manusia. Keluaran 3:34, 2 Tawarin 5 ayat 11 sampai 14. Bangunan itu tidak dibuat untuk banyak orang. Hanya imam besar yang dapat masuk sekali setiap tahun untuk mempersembahkan korban. Bangunan itu hanya diperuntukkan bagi Tuhan sendiri. Tidak boleh ada yang lain. Tapi dalam perjanjian baru, Allah tidak tinggal di tabernakel atau gedung buatan tangan manusia. Ia tinggal dalam diri setiap orang. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 1 Korintus 6:19. Sekarang dalam zaman perjanjian baru, kita adalah imamnya yang kudus. Kita punya akses langsung ke dalam ruang Maha Kudus. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 1 Petrus 2 ayat 5. Jadi saudara-saudara, otoritas mutlak hidup kita adalah Kristus Yesus. Dan dialah yang menetapkan standar untuk semua kehidupan yang kita jalani. Ini sangat jelas bahwa Allah adalah sumber sempurna untuk diikuti, untuk disembah, untuk ditaati. Dan dialah sumber kehidupan itu. Jadi tidak ada otoritas lain selama kehidupan di kerajaan Allah atau di bumi ini yang bisa menggantikan atau mengkloning Kristus sebagai gembala. Haleluya.